Indonesia akhirnya tercatat sebagai anggota penuh Blok Ekonomi BRICS setelah sebelumnya hanya berstatus sebagai negara mitra. Pengumuman tentang status anggota Indonesia terbaru diumumkan oleh pemerintah Brazil sebagai pemegang keketuaan BRICS tahun 2025. Pemerintah Brazil mengatakan pada 6 Januari 2025, Indonesia telah secara resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh. Dengan demikian, BRICS yang semula beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, kini semakin berkembang luas dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, hingga yang terakhir Indonesia disetujui masuk. Brazil menambahkan, negara-negara anggota menyetujui masuknya Indonesia sesuai dengan kesepakatan perluasan keanggotaan pada konferensi tingkat tinggi KTT BRICS tahun 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Pada saat itu, Indonesia telah memberi lampu hijau untuk bergabung, tapi Indonesia meminta bergabung secara resmi setelah pemilihan presiden tahun 2024 yang dimenangi oleh Prabowo Subianto. Pada KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia, niat Indonesia untuk gabung juga disampaikan. Rusia kemudian menyatakan Indonesia resmi menjadi anggota mitra per 1 Januari 2024, dan pengumuman terbaru disampaikan Brazil bahwa status Indonesia naik peringkat. Dengan menjadi anggota penuh, maka Indonesia memiliki suara penuh, juga keterlibatan penuh pada program, fasilitas, dan kontribusi dibandingkan hanya berstatus sebagai negara mitra. Sementara itu, Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhanas) menilai keanggotaan Indonesia di BRICS bisa melahirkan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi ke depan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menegaskan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif. Lantas, apa motivasi, keuntungan, dan tantangan bagi Indonesia setelah menjadi anggota BRICS? Mari kita ulas bersama. Pada awal tahun 2025, kita mendapat kabar bahwa Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS, sebuah blok ekonomi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah ini menandai perubahan yang cukup signifikan dalam arah diplomasi dan strategi ekonomi Indonesia. Keputusan untuk bergabung dengan BRICS didorong oleh berbagai pertimbangan strategis yang mencakup aspek ekonomi, politik, dan geopolitik. Salah satu motivasi utama Indonesia adalah keinginan untuk mendiversifikasi kemitraan ekonominya. BRICS yang kini mencakup sekitar 41% dari produk domestik bruto global berdasarkan paritas daya beli, menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investasi asing langsung. Dengan menjadi bagian dari BRICS, maka Indonesia berharap bisa meningkatkan akses ke pasar negara-negara anggota. Juga melalui BRICS, Indonesia bisa memanfaatkan aliran perdagangan yang lebih intens untuk menghindari dampak krisis global. Dan keanggotaan BRICS juga bisa membuka akses bagi Indonesia ke New Development Bank atau institusi keuangan yang didirikan oleh negara-negara BRICS untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Jadi, dengan kebutuhan investasi infrastruktur yang signifikan, Indonesia bisa memperoleh manfaat dari sumber pendanaan alternatif ini untuk mempercepat proyek-proyek strategis nasional. Sumber pendanaan alternatif itu memungkinkan Indonesia tidak lagi
terlalu bergantung pada lembaga keuangan tradisional yang didominasi oleh negara-negara barat seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Selain itu, masuknya Indonesia menjadi anggota BRICS ini akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mendiversifikasi mitra dagang dan investasi. Pasalnya, anggota BRICS mencakup negara-negara berkembang dengan ekonomi terbesar di dunia, seperti Tiongkok dan India yang saat ini pangsa pasarnya sekitar 40% di perekonomian global. Nah, dengan terbukanya akses pasar yang besar ini, maka Indonesia berpeluang untuk meningkatkan ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga produk manufaktur. Sebagai contoh, ekspor CPO Indonesia ke India ada sekitar 20% dari total ekspor. Nah, angka ini tentunya berpotensi meningkat jika hubungan dagang ini diperkuat dalam kerangka BRICS. Artinya apa? Artinya dengan terbukanya akses pasar ekspor yang lebih luas, terutama ke anggota BRICS, maka Indonesia bisa mencari pasar alternatif, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat dan mata uangnya. Selain itu, Indonesia juga bisa lepas dari pasar Uni Eropa yang belakangan terlibat perselisihan dalam perdagangan global dengan Indonesia. Salah satunya terkait dengan European Union Deforestation Regulation yang membuat kelapa sawit Indonesia ditolak masuk ke Uni Eropa. Dan yang menarik, anggota BRICS saat ini tidak hanya terdiri dari 5 anggota negara saja, tapi negara Timur Tengah juga sudah mulai masuk ke koalisi BRICS. Hal ini tentu sejalan dengan keinginan pemerintah untuk masuk ke pasar Timur Tengah. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga bisa mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh ke level selanjutnya. Sebab keanggotaan BRICS membuka peluang yang cukup besar bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama ekonomi, baik di sektor perdagangan maupun investasi dengan negara-negara anggota BRICS lainnya. Keanggotaan ini tentu akan menjadi kekuatan untuk memperkuat fundamental ekonomi, mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus sebagai peluang untuk mendorong perekonomian ke level yang lebih tinggi. Selain itu, secara geopolitik, bergabungnya dengan BRICS memungkinkan Indonesia juga untuk memainkan peran diplomasi yang lebih aktif dalam membentuk tatanan dunia yang lebih multipolar. Dan sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, maka partisipasi Indonesia dalam BRICS bisa memperkuat posisi blok ini. Jadi dengan posisi itu, keberadaan Indonesia bisa mewakili kepentingan negara-negara berkembang di panggung internasional. Apalagi kita tahu Indonesia bisa berperan sebagai jembatan antara BRICS dan ASEAN, serta sekaligus memperkuat kerjasama regional dan global. Dan dalam konteks ketegangan geopolitik yang meningkat antara kekuatan besar dunia, Indonesia melihat keanggotaan BRICS sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan hubungan internasionalnya. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus berupaya memastikan bahwa keterlibatannya dalam BRICS tidak berarti berpihak pada satu kubu tertentu, melainkan berpartisipasi aktif di berbagai forum untuk memajukan kepentingan nasional dan global. Tentu, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sebenarnya mencerminkan upaya negara-negara berkembang untuk mencari alternatif dalam sistem ekonomi global yang seringkali dianggap tidak adil. Bergabungnya Indonesia ini akan membuat BRICS semakin memperkuat posisinya sebagai penyeimbang terhadap dominasi ekonomi negara-negara maju. Sebaliknya, keanggotaan Indonesia dalam BRICS
dapat meningkatkan daya tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan dan investasi. Akses ke pasar dan sumber daya negara-negara BRICS bisa memberikan keuntungan kompetitif bagi Indonesia dalam rantai pasokan global. Meskipun banyak manfaat potensial, namun Indonesia juga tetap harus mempertimbangkan tantangan yang mungkin timbul dari keanggotaan dalam BRICS. Perbedaan kepentingan dan prioritas di antara negara-negara anggota bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, persepsi negatif dari negara-negara Barat dalam melihat BRICS sebagai aliansi yang menentang dominasi mereka juga bisa mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Barat. Dan berhasil atau tidaknya Indonesia sebagai anggota BRICS akan ditentukan oleh kemampuannya menavigasi tantangan dan dinamika yang ada di dalam maupun di luar lembaga internasional alternatif itu. Nah, langkah diplomasi Indonesia di awal tahun ini tentunya akan menjadi pilar penting dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Diplomasi ekonomi yang dilakukan ini ingin menegaskan kembali keseimbangan keanggotaan Indonesia di antara lembaga-lembaga liberal Barat seperti IMF dan Bank Dunia dengan non-liberal bentukan Rusia dan Tiongkok. Dan terkait hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyambut baik masuknya Indonesia dalam keanggotaan penuh BRICS. Dan sebagai anggota penting Global South, Tiongkok berkomitmen untuk mendorong solidaritas dan revitalisasi Global South. Presiden Tiongkok Xi Jinping juga telah mengusulkan inisiatif kerjasama yang terbuka dan inklusif untuk Global South, serta mengumumkan 8 langkah untuk mendukung kerjasama Global South. Tentunya dengan usaha bersama dari Tiongkok, Indonesia dan negara-negara anggota BRICS lainnya, diharapkan BRICS akan menghimpun kekuatan Global South untuk menciptakan lebih banyak stabilitas dan energi positif ke dunia yang sedang bergejolak sekarang ini. Mendorong pengembangan berkualitas tinggi dari Greater BRICS serta memperkuat persatuan dan kemandirian Global South secara lebih lanjut. Demikian Jurnal Barat.